Ya, kenapa di persidangan Nikmir saksi pelapor atau saksi korban dalam hal ini ketika diperiksa dia selalu menyampaikan integritas pribadinya yang tercemarkan, yang akan diancam tercemarkan. Ya, selalu bahas tentang itu. Dia tidak pernah membahas bahwa ini berkaitan dengan perusahaan, bahwa dia tidak mau membahas produk, bahwa nanti yang akan dicemarkan ini adalah perusahaan. Kenapa itu? Ini pinter dan tricky menurut saya. Kenapa? Karena begini, kalau sampai terbukti dalam persidangan bahwa yang akan tercemarkan ini adalah perusahaan, entitas bisnis, maka dalam putusan MK nomor 105 tahun 2024 itu pencemaran nama baik hanya bisa diproses ya kalau ini berkaitan dengan pribadi, bukan entitas bisnis. Artinya apa? Kalau nanti kuasa hukum Nikmir bisa buktikan bahwa yang akan dicemarkan ini adalah entitas bisnis, maka tidak ada pencemaran nama baik. Makanya arahnya ini adalah selalu dibawa ke arah integritas pribadi yang dicemarkan. Gitu ya. Hanya pinter-pinternya ini di persidangan nanti, apakah yang akan dicemarkan ini adalah entitas pribadi atau entitas bisnis. Maka saran saya kepada kuasa hukumnya, mudah-mudahan ini didengar, bawa ke arah entitas bisnis, sehingga pasal 100 putusan 105 ya MK itu bisa digunakan nanti, sehingga bisa saja ini bebas nanti. Ya, salam. Ini pendapat hukum sebagai edukasi. Ya, terima kasih.